Innalillahi. Sip. Oke. Cek bismillah. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar? Kita cek dulu suaranya ya. Kalau sudah katakan sudah. Halo, Mas Fuad. Kita cek dulu suaranya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Cek. Waalaikumsalam Mas Fuad. Udah kedengeran nih jangan-jangan ya. Ada Kak Aisyah juga, ada Kak Ulia. Oke, audio aman. Terima kasih Mas Fuad atas konfirmasinya. Baik, kita buka terlebih dahulu ya, biar nanti bisa langsung kita ngobrol di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan live Instagram Ta'aruf Alan Indonesia ya. Insyaallah malam hari ini spesial karena akan ditemani dengan gurunda kita Ustadz Faris BQ yang insyaallah nanti akan segera bergabung gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman semua, di weekend ini kiranya pada ngapain aja nih kegiatannya ya. Di jalan cukup rame ya, tempat-tempat yang jadi destinasi wisata seperti itu. Nah teman-teman, kira-kira weekend ini pada ngapain nih? Atau dari mana? Atau jangan-jangan ini sambil liburan sambil ikut live gitu ya. Insyaallah. Nah, namun dimanapun itu berada, dimanapun teman-teman berada, kemudian apapun kegiatannya ya, semoga menjadi suatu kebaikan. Kemudian terima kasih juga sudah menyempatkan untuk mampir di sini ya, untuk belajar bersama. Buat teman-teman yang mungkin baru join ya, silahkan untuk dinikmati ya obrolan kita. Insyaallah teman-teman juga boleh terlibat aktif dalam forum live ini ya, nanti boleh tanyakan segala keresahan, kegelisahan gitu ya. Namun insya Allah kita akan coba untuk membuat limitasi ya, batasan di bahasan kita malam hari ini, yaitu seputar minder untuk menikah ya. Jadi masalah minder ini merupakan suatu perilaku yang manusiawi juga sebenarnya, dan banyak orang yang merasakan masalah minder ini gitu ya, mulai dari merendahkan diri sendiri, kemudian merasa nggak pede. Nah di sini siapa nih yang ngerasa demikian gitu ya, mau nikah tapi ngerasa kayak aku mah apa kacang kulit gitu, atau aku mah apa hanya apa gitu misalnya gitu ya, hanya seonggok atau apa gitu ya. Siapa yang kadang itu ngerasa minder demikian seperti itu. Nah kita akan coba ya melihat ya perilaku minder, kemudian perilaku merendahkan diri sendiri ini, gimana sebenarnya Islam melihat kondisi ini. Kemudian apa sih bahayanya ketika kita memiliki sikap-sikap demikian dalam menuju pernikahan. Nah insya Allah kita akan dibersamai gurunda kita, beliau Ustadz Faris BQ. Insya Allah sudah request tunggu lama-lama ya, karena tentunya kita sangat menantikan nih ya asupan ilmu yang insya Allah daging semua seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Semangat semua ya anak muda ini. Wah semangat sekali Ustaz. Ustaz sehat Ustaz, walaupun udaranya agak-agak enak di sana ya kayaknya ya. Iya, aduh. Ini di mana? Semarang. Kalau saya sekarang di Bandung Ustaz, sejak menikah ya, di Kabupaten Kabupaten Bandung. Terbaik. Sebelumnya di Semarang memang Ustaz. Baik. Sama Mas siapa? Zaki Ustaz. Ya, Mas Zaki ya, Mas Zaki. Siap Mas Zaki. Insyaallah. Nah, ini alhamdulillah nih. Kelihatannya teman-teman juga sudah cukup penasaran nih dengan
bahasan kita malam hari ini Ustaz. Namun sebelum itu ya, karena ta'aruf nih Ustaz ya, ta'aruf online di Indonesia gitu. Alhamdulillah kita ini platform Ustaz yang berikhtiar ya, sedari tahun 2018. Kemudian kalau launchingnya sih 2019 seperti itu Ustaz. Yang ingin menjadikan ta'aruf itu sebagai gaya hidup Ustaz. Nantinya harapan kami adalah setiap muslim itu kalau mau menikah ya ta'aruf gitu. Terlepas nanti metodenya pengen ada yang offline, ada yang pengen melalui aplikasi, ada yang bikin ke ustadznya gitu. Tapi nanti serempak gitu ketika ditanya gimana caranya menikah. Nah, nggak ada metode lain selain ta'aruf gitu. Harapannya seperti itu Ustaz. Alhamdulillah sudah ada 200 lebih pasangan yang menikah itu yang terdata, dan semoga teman-teman di sini juga masih banyak yang berjuang, dan hari ini dipertemukan dengan Ustadz, insyaallah semoga bisa menjadi penambah hasanah dan juga semangat nih untuk bisa menjemput pernikahan dengan syar'i dan juga dengan maksimal gitu ikhtiarnya. Nah, sebelum itu izin Ustadz boleh untuk perkenalan terlebih dahulu dari Ustadz ya. Insyaallah teman-teman barangkali ada yang belum kenal ya, biar lebih dekat lagi seperti itu. Silahkan Ustadz bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Faris Beki ya, ayah dari 4 orang anak. Alhamdulillah sehari-hari biasa ngantar pagi-pagi anak gitu ya. Selain itu ngajar, ngaji juga. Terus apalagi? Dulu kuliah di Kairo, di Mesir, S1. Setelah itu melanjutkan di UI, S2-nya. Lalu melanjutkan S3-nya di Ankara, di Turki, tapi tidak selesai ya. Ada kendala, sehingga belum selesai sampai hari ini. Sehari-hari ya ngajar, biasanya saya mengajar tema-tema fikih peradaban gitu ya. Sebab ini salah satu ikhtiar kita menampilkan syariat agama ini secara lengkap. Jadi bukan hanya melihat dari fikih ibadah, fikih muamalah gitu, tapi ada juga fikih hadarah. Pernikahan, membentuk keluarga gitu, masyarakat, itu sebenarnya juga masuk domain fikih hadarah selain fikih muamalah ya. Sebab Islam menganjurkan tentang pernikahan itu bukan hanya untuk pribadi, tapi berkaitan dengan izzah umat, berkaitan dengan kebanggaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi, oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas yang menyuruh seorang untuk segera menikah, karena Islam itu akan berbangga dengan banyaknya umat gitu. Dan inilah yang sesuai dengan fitrah manusia, kita membangun peradaban yang sesuai dengan fitrah, yang sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan akal sehat, untuk memberikan warna rahmat agama ini di semua bidang kehidupan. Kira-kira gitu Mas Zaki. Baik, alhamdulillah ya. Jadi tidak diragukan lagi ya insyaallah ya untuk keilmuan beliau untuk membahas seputar hal-hal ini ya. Dan insyaallah Ustaz ngomong-ngomong tentang tadi pernikahan itu justru menjadi sesuatu yang sebenarnya menjadi kebanggaan gitu ya. Nah, namun ini di lapangan itu nggak sedikit Ustaz. Sering kita dengar ya keluhan dari ikhwan maupun akhwat yang merasa minder gitu Ustaz. Saya mah belum punya banyak uang buat nikah gitu. Nanti gimana? Atau saya mah kurang glowing, siapa yang mau sama saya gitu. Dan sederet keluhan-keluhan lainnya dalam kaitannya dengan minder tadi gitu. Nah, hal ini kan bisa jadi lumrah nggak sih Ustaz sebenarnya gitu. Kemudian Islam ini melihat fenomena individu yang kadang merendahkan diri sendiri itu seperti apa Ustaz? Baik, bagus sekali ya. Tentu saja godaan untuk bersikap minder, tidak percaya diri dalam diri tiap manusia itu sebenarnya ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berkali-kali menyebutkan di ayat-ayat Al-Qur'an tentang siapa kita ini. Kita kalau kenal siapa diri kita, juga kenal siapa Allah, nggak mungkin kita akan merasa minder. Kita kalau baca ya
kita ini ada untuk apa di dunia ini? Bukan suatu yang sia-sia, bukan untuk tujuan kaleng-kaleng. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi khalifah, mengurus semesta, mengurus alam ini. Artinya Allah pasti berikan kemampuan untuk itu. Maka ketika Allah dalam penciptaan awal berkata kepada para malaikat, coba kamu tunjukin kepadaku nama benda-benda ini. Malaikat berkata, kami nggak tahu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah perintahkan manusia, ayah kita Adam. Adam, kamu kasih tahu nama-nama benda ini semua. Adam yang memberitahu. Itu adalah visi besar cara kita memandang diri kita. Kalau dibandingkan semua makhluk lain, clear banget apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat ke-70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Menurut saya ya, kalau kita benar membaca satu ayat ini saja, maka dalam diri kita timbul rasa percaya diri. Sebab kita terikat dengan zat yang maha kuat, maha kuasa, maha bijaksana. Dialah yang memberikan kita keutamaan-keutamaan besar seperti yang disebutkan di ayat itu. Sungguh, kata Allah, kami sudah muliakan anak-anak Adam. Kami bawa mereka bisa bepergian di laut, di darat, dan di laut. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan dia dibanding ya makhluk-makhluk kami yang lain. Kebanyakan makhluk-makhluk kami yang lain. Subhanallah. Apa saja informasi penting di ayat ini? Bahwa yang memberi kita penghargaan, kemuliaan, itu bukan sembarangan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan bukti nyatanya apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Kita bisa bergerak di darat, di laut, di udara bahkan sekarang. Itu kenapa? Karena Allah muliakan kita dibanding yang lain. Dan Allah beri rizki dari yang baik. Rizki tentu saja bukan hanya makan, tapi pikiran, akal yang sehat, kemampuan analisa, kemampuan membaca, bergaul, berimajinasi yang tidak dimiliki oleh hewan. Itu kan semua adalah bentuk betapa agungnya manusia. Dari segi penciptaan, banyak sekali ayat seperti itu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim misalnya, dan ayat-ayat yang lainnya. Kalau kita minder itu, kita seperti bukan menghina diri kita sendiri, tapi meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak yakin bahwa kita diberikan potensi terbaik lebih daripada semua makhluk yang lain. Maka mengapa minder? Mengapa seseorang minder? Biasanya seseorang minder itu pertama karena tidak kenal Allah. Yang kedua karena tidak kenal dirinya, sehingga tidak kenal potensi-potensinya. Yang ketiga, karena pernah melakukan satu kesalahan, pernah melakukan satu kekurangan, lalu mengira dirinya tidak bisa bangkit dari situ. Tidak. Allah memerintahkan Nabi untuk bangkit, coba lihat ya. Nabi sedang sendirian, semua orang di Mekah, ya, hampir semua orang di dunia ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi harus menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dia sedang sendiri. Tapi Allah bilang kamu harus percaya diri. Qum fa'anzir, bangkit, berdiri. Artinya tempatkan posisimu di tempat yang kamu melihat dirimu itu positif. Wa rabbuka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkan. Kamu mesti kenal kamu ini bukan sendirian menghadapi kehidupan, tapi ada Tuhan yang mengurusmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Itu juga unsur yang menambah percaya diri. Sebab kalau seseorang merasa dia punya kesalahan, ada kotor dalam hidup dia, biasanya kita kan begitu. Dulu Anda mungkin melakukan kesalahan, tapi itu bukan berarti Anda tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Coba.
Cara pandang kita kepada diri, cara pandang kita kepada Allah harus kita benarkan dulu. Begitu, Mas Zaki. Oh, baik. Alhamdulillah. Berarti memang masalah minder ini ternyata ketika ditarik ke soal akarnya itu cukup fundamental ya, Ustaz ya. Maksudnya kadang kan kita berputar di masalah mindernya saja ya, sehingga nggak tahu solusinya apa gitu. Ternyata Ya, tadi ada ternyata 3 dia ya. berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan cara pandang kita tentang Allah yang mengurus kita itu, kan gitu, Mas Zaki. Kita ini yang mengurus kita, menentukan jalan hidup kita itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemilik kehidupan. Maka penting sekali kita menjauhi semangat negatif. Bagaimana kita tertarik dengan kehidupan, tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan dimensi-dimensi kesibukan manusia itu dari sisi yang positif. Jangan kita melemahkan diri kita sendiri. Sebab Allah tidak mungkin menempatkan kita pada posisi yang kita tidak mampu menghadapinya. Itu mustahil. Baik, alhamdulillah. Kalau kaitannya dengan tidak kenal Allah, kemudian tidak kenal diri, kemudian merasa gagal, pernah melakukan kegagalan yang akhirnya merasa minder seperti itu, Ustaz. Mungkin ketika sadar bisa kita langsung kontrol gitu ya, karena ini ada di ranah diri kita gitu. Tapi ada juga Ustaz yang mungkin minder itu ketika mereka membandingkan gitu dirinya dengan orang lain gitu kan. Nah ini kan udah agak lebih rumit ya Ustaz ya. Maksudnya udah nggak kenal diri gitu, kemudian dibandingin gitu. Nah kalau kondisinya udah gitu hampir gimana Ustaz? maju. Jadi udah hampir maju, tiba-tiba dengar kabar, oh si Fulan juga lagi ta'aruf nih sama si Fulan. Wah, langsung mundur ya karena membandingkan. Wah, dia mah begini-begini. Ya begitu ya, Mas Zaki ya. Iya Ustaz. Gimana, Ada Ustaz, seperti itu? ada dua solusi di situ ya. Pertama, lihat apa yang sudah pernah kita capai. Itu penting banget. Itu membantu banget bagaimana kita menapaki masa depan. Nabi dalam keadaan sedih, merasa dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi lalu kemudian Allah menguatkan Nabi dengan cara melihat apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia capai dalam kehidupan. Allah berkata, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu cara kita melihat apa yang telah dicapai. Dulu kamu yatim Muhammad, kami yang ngurus. Dulu kamu bingung, kami yang kasih jalan petunjuk. Dulu kamu miskin, kami yang mencukupkan kehidupanmu. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Sekarang kita tahu cara menulis, cara membaca, kita tahu bekerja, kita tahu bidang-bidang spesialis kita. Kita bisa membeli pakaian, kita bisa berjalan, kita bisa membuat orang lain tertawa bahagia, kita bisa memberikan motivasi, kita bisa lihat apa yang telah kita capai. Minder itu menutup diri dari segala bentuk nikmat Allah di masa lalu. Dulu kita ini punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Jadi fokuslah dengan apa yang telah kita capai. Itu bukan membuat kita jumawa, bukan. Tapi cara kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ke dalam, jadi ada solusi internal, solusi eksternal. Solusi internalnya adalah melihat apa yang sudah kita capai. Teman-teman sekalian, yang siapapun yang mendengar ini malam ini ya, live IG malam ini, tolong dicatat. Ya, antum bikin list apa yang sudah antum capai. Antum itu bukan orang biasa. Antum ini luar biasa. Banyak sekali capaian-capaian dalam hidup yang telah Anda capai. Itu paling penting. Itu internal. Eksternal ya adalah melihat orang lain. Itu dengan cara tentukan ya atau temukan kekuatan diri kita. Likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu itu ada keistimewaannya. Anda kalau melihat, membandingkan diri dengan orang lain, apa yang dia punya dan yang kita tidak punya, kita akan terbiasa untuk menutup diri dari sisi-sisi kekuatan diri kita. Setiap orang itu pasti ada. Dunia ini bisa berjalan
sistem ini bisa berjalan? Karena masing-masing punya kekuatan. Mas Zaki, untuk tercipta satu lingkaran inovasi, itu mesti ada posisi-posisi yang diisi oleh orang yang berbeda. Ada orang yang pandai mencetuskan ide. Ada orang yang spesialisasinya mengembangkan ide. Dia nggak punya ide awal, tapi kalau orang kasih tahu ide, langsung kerja dia. Oh iya ya, kita tuh memang harus begini, begini, begini. Kita nggak boleh bilang, lu nggak dari tadi tuh yang mencetuskan. Enggak, ada memang orang yang begitu. Dia tidak bisa mencapai, dia tidak bisa menciptakan baru, tapi begitu ada, dia paham bagaimana mengembangkan. Ada orang yang bisa menciptakan ide, ada orang yang bisa mengembangkan ide. Ada orang yang bisa membuat produk. Dari ide itu dia terjemahkan menjadi produk nyata. Ada orang, dia nggak punya ide. Tapi begitu dia dengar ide itu, oke, saya tahu gimana cara bikinnya. Ada lagi orang yang bisa menjual produk. Ada lagi orang yang bisa mengembangkan produk. Ada lagi orang yang bisa mengolah keuangan. Biar rapi, biar nanti timbul lagi ide yang lebih besar, dikembangkan lebih besar, jadi produk yang lebih besar, dijual lebih besar. Ini terus ya rangkaian yang Allah buat untuk melengkapi satu sama lain. Jadi, kalau sekiranya kamu melihat jago sekali si fulan itu dalam menjual, kamu jago di posisi yang lain, mengolah keuangan atau menciptakan ide atau jadi kalau sekiranya kita merasa minder pada hari ini, sebenarnya kita sedang berada di titik posisi yang tidak tepat. Jadi dua itu. Temukan posisi yang tepat. Yang kedua adalah ingat, catat segala yang telah engkau capai dalam hidup. Oke, baik ya. Iya sih, lebih merasa berharga ya saatnya ketika ingat nih, oh ternyata saya udah berjuang sejauh ini ya, udah bisa begini, Allah kasih bisa seperti ini, seperti itu ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, kalau kaitannya ini Ustadz, tadi kan salah satu bahayanya ya ketika minder itu kita menutup rangkaian nikmat yang telah Allah berikan seperti itu ya. Ya. Nah itu ada lagi nggak Ustadz sesuatu yang akhirnya membahayakan posisi kita nih khususnya dalam produktivitas menuju ke pernikahan seperti itu ketika kita itu minder gitu. Jadi kayak pengen tapi juga kayak gimana caranya gitu. Iya. Kalau dalam kaitan pernikahan, Mas Zaki, saya nasehatin ya diri saya dan semua. Bercita-citalah untuk membentuk keluarga itu memiliki visi, menentukan tujuan, menetapkan tujuan, itu akan membantu kita lebih yakin menapaki masa depan. Kita kalau tidak punya tujuan, asal orang menikah, kita juga mau nikah. Biar nanti lebaran tidak ditanya kapan nikah, harus cepat-cepat nikah sebelum lebaran. Itu kan tidak punya tujuan. Tapi kita mesti punya tujuan. Apa tujuan kita ini menikah? Semua hal yang dilakukan di dunia ini harus memiliki visi akhirat. Harus memiliki implikasi surga neraka kita nanti. Tentu kita mungkin digoda oleh perasaan-perasaan lemah dalam diri. Lemah itu misalnya karena kesalahan masa lalu. Atau karena ketidakmampuan diri. Merasa diri tidak mampu secara finansial. Allah sudah tunjukkan kok. Bahwa keyakinan itu bekerja membuat kemampuanmu menjadi berlipat ganda. Engkau yang minder untuk mulai melangkah ke pernikahan. Karena ada dosa, mohon maaf. Ada dosa masa lalu. Ada kesalahan yang telah engkau lakukan. Allah sudah janjikan bahwa Allah menerima taubat seseorang. Dan ketika Allah sudah menerima taubat, itu sama seperti seseorang belum melakukan dosa, tidak melakukan dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa. Makanya haram bagi seseorang yang mau menikah
seorang perempuan atau perempuan mau dilamar oleh laki-laki, dia tanya, kamu sudah pernah berzina apa belum? Mohon maaf. Nggak boleh. Sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita ungkapkan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, sattar. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan. Tapi orang mukmin yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab pun orang-orang lain dipaparkan di tengah umum di padang mahsyar itu diperlihatkan kesalahan-kesalahannya. Tapi apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Orang mukmin itu fi kanafir rahman, dalam dekapan Allah. Biar hisabnya hanya antara dia dengan Allah, yang lain tidak dengar. Allah bilang kepada dia, fulan, kamu ingat tidak? Malam itu kamu pernah melakukan begini, begini, begini. Aku mengakui ya Allah. Kata Allah, aku ampuni dosamu itu. Dan aku tutup aibnya di depan manusia. Allah itu punya sifat sattar. Maha menutup aib. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk salat istisqa karena kemarau panjang, setelah salat tidak dikabulkan, hujan tidak turun. Allah berkata kepada Musa, ada di antara umatmu yang ikut berdoa salat itu ahli maksiat, ada pelaku dosa sehingga tidak dimaafkan, maka tidak dikabulkan dosa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan siapapun yang melakukan pelaku dosa, ahli maksiat di sini, keluar, jangan ikut berdoa di sini. Karena kami ingin berdoa biar dikabulkan. Sebab doa tidak dikabulkan karena ada pelaku dosa di sini. Tidak ada satupun yang keluar. Lalu kemudian sholat diulangi lagi. Begitu selesai sholat, Allah turunkan hujan. Betapa herannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang keluar dari umatku, tapi engkau begitu. Dia bertaubat sebelum melakukan sholat yang kedua itu. Ketika engkau ingatkan, dia langsung bertaubat kepadaku. Kata Nabi Musa alaihissalam, siapa orangnya ya Allah? Kata Nabi Musa. Kata Allah, Musa, aku menutup aibnya ketika dia berdosa. Maka mustahil aku membukanya setelah dia bertaubat. Semua orang punya dosa. Dosa masa lalu. Cuma berbeda-beda saja. Maka jangan sampai dosa masa lalu itu melemahkanmu. Ini yang paling penting pertama. Atau kita minder karena merasa diri tidak mampu. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in yakunu fuqara yughnihumullah. Kalau sekiranya mereka itu miskin, Allah yang akan membuat mereka kaya dengan pernikahan. Persoalan kita berinteraksi dengan Allah itu bukan di atas keyakinan. Tapi pingin coba-coba. Ngetes Allah, menguji Allah berkali-kali. Tapi kita mesti di atas keyakinan bahwa dalam diri kita ini selalu ya, bahwa hancur leburnya alam semesta lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya. Mustahil Allah tidak menepati janjinya. Menikah, engkau memiliki kemampuan. Rezeki bertebaran di mana-mana. Percaya sama Allah. Tapi ingat, menikahnya punya visi. Ya Allah, aku menikah ini untuk beribadah kepadamu. Agar aku bisa saling menguatkan dengan istriku. Saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menguatkan, saling mendukung untuk akhirat kami, ya Allah. Aku menikah ini untuk menjaga diriku dari kemaksiatan dan hina-dinanya dosa. Aku menikah ini karena ingin lebih dekat kepadamu. Aku menikah ini karena mengikuti sunnah Rasulmu. Apakah mungkin Allah menyia-nyiakan seseorang yang hatinya jujur dengan pernikahan untuk tujuan semulia itu? Mustahil. Mungkin itu. Masya Allah. Itu berasa banget sih, Ustaz. Memang relate banget. Saya sendiri kemudian juga pernah
dengar cerita ya beberapa teman-teman yang sudah menikah juga ya kurang lebih demikian ya. Pasti kita akan diuji dengan ketidakmampuan tadi Ustaz yang akhirnya pilihannya tadi tambah minder atau tambah bangkit gitu Ustaz. Mhm. Masya Allah. Nah, tadi berarti penyebab minder di antaranya faktornya itu kadang dari kesalahan ataupun dosa masa lalu, kemudian juga merasa diri tidak mampu seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, sebenarnya ketika kita berada di fase yang tidak mampu ya, Ustaz ya, merasa tidak mampu, kalut seperti itu kadang memang gelap mata ya Ustaz ya. Maksudnya kita tidak mampu mengimplementasikan tadi yang disebutin Ustaz tadi untuk coba lihat capaian diri sebelum itu seperti apa gitu. Nah, di tahap itu ketika merasa sendiri gitu ya, merasa tidak berharga gitu Ustaz gitu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai gerbang yang akhirnya akan menyadarkan kita gitu untuk mengatasi rasa minder yang kita ciptakan sendiri gitu ya Ustaz sebenarnya ya. Iya, iya, kita ciptakan sendiri. Begini, ada banyak hal dalam kehidupan ini ya, yang kita baru belajar ketika kita langsung melakukan. Nggak bisa dengan teori-teori. Berenang itu, kalau antum belajar teorinya sampai berbab-bab, cara berenang itu adalah tangan kanan dikedepankan, lalu ini ke air, yang tangan kirinya begini, ketika tangan kirinya ke depan, nggak bakal bisa berenang. Kapan seorang bisa berenang? Ketika dia diceburkan ke kolam. Pakai sepeda, mengendarai sepeda, nggak bisa dengan teori. Harus ada jatuhnya. Ada luka lututmu semua. Kita punya pengalaman semua jatuh dari sepeda. Tapi akhirnya kita bisa bersepeda. Pernikahan ini siapa sih yang sudah ahli? Nggak ada. Kita dilahirkan bukan sudah menikah. Kita belum menikah. Nah, kenapa ada rasa di dalam diri kita itu? Keyakinan bahwa kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah Allah. Itu yang penting. Kita ini ya menjadi ragu-ragu melakukan kebaikan itu karena kita berorientasi kepada hasil. Disuruh kita berdakwah, ingatin dong kakakmu begini-begini. Oh, nanti dia nggak mau. Itu urusan dia. Urusanmu adalah mengajaknya kepada kebenaran, kamu dapat pahala. Kemudian apa lagi? Mencari nafkah. Kita berorientasi hasil. Nanti nggak dapat hasilnya, nanti nggak ini. Antum mau jadi apa sekarang? Antum mau sekolah aja, kalau berorientasi kepada hasil, Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter, dokter udah banyak banget. Yang nganggur pun masih banyak. Mau jadi presiden, sudah ada calonnya 3 orang. Mau jadi gubernur, sudah ini. Mau jadi apa aja. Atau Anda mau bisnis, mau jualan apa Anda? Jualan emas, sudah banyak sekali toko emas. Jualan makanan, apalagi banyak. Jual pakaian, udah banyak. Jual aplikasi, jual apa. Nggak ada lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا. Begitu selesai ibadah mahdhah kepada Allah, berpencar kamu di muka bumi. Nggak ada Allah bilang, pikirkan bisnis apa yang bagus. Rancang strategi, nggak ada. Langsung bergerak. Seperti bersepeda, seperti berenang. Begitu juga menikah. Akan ada fase memang kita jatuh-jatuh itu. Lutut kita berdarah. Tapi itu yang membuat kita kemudian pandai berjalan. Pandai bersepeda, pandai berenang. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan rasa percaya diri itu dengan belajar. Kursus. Kita ikut kajian malam ini nih teman-teman sekalian. Karena kita pengen belajar itu. Kalau nggak tuh nggak bisa. Ada rasa dalam diri kita, benar nggak aku mampu apa tidak. Tapi kalau diyakinkan terus-menerus, betapa baiknya Allah, betapa besarnya potensi yang ada dalam dirimu, bahwa ujian-ujian dan kesulitan yang datang itu, hakikatnya karena Allah ingin mengeluarkan potensi yang terbaik di dalam dirimu, subhanallah. Maka ada rasa di dalam diri kita, iya ya. Nah ini perlu kita kuatkan. Makanya, berbagi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama, itu juga meningkatkan rasa percaya diri. Ya, bagaimana seseorang mampu untuk menjadi bagian dari unit-unit sosial terkecil, yaitu berkeluarga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Ya teman-teman yang ingin bertanya ya seputar tema kita malam hari ini boleh ya untuk menuliskannya di question box. Silakan kalau yang ingin bertanya gitu kita akan coba fasilitasi agar nanti bisa mendapatkan jawaban dari Ustaz Faris insyaallah.
Dan ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk seperti itu. Izin saya bacakan ya Ustadz ya. Siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah ketakutan yang berlebih dalam memutuskan calon pasangan timbul karena rasa minder itu? Nah, ini mungkin kasusnya itu kadang ada ya seperti ini Ustadz, di mana calonnya itu secara pendidikan ataupun secara status sosial kadang lebih tinggi dari dia, dan dia kadang ngerasa kayak ini sebenarnya baik gitu loh, agamanya lebih baik dari saya gitu, tapi saya gimana ya gitu. Padahal itu kebaikan, itu gimana Ustadz? Baik, bagus sekali itu ya. Memang di dalam agama, teman-teman sekalian, ada konsep yang disebut dengan kafaah. Jadi menikah dengan calon yang sekufu. Para ulama menjelaskan, kafaah itu lebih dominan kepada tingkat sosial. Jadi memang tidak dianjurkan menikahi perempuan yang tingkat sosialnya, strata sosialnya jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau yang lain gitu ya. Tapi kalau yang lain, nanti saya sebutkan pengecualian dulu. Tapi kalau yang lain misalnya lebih tinggi ijazahnya, atau dia lebih banyak uangnya, gajinya lebih besar atau apa, itu sebenarnya mudah untuk diatasi. Karena strata sosial pun kalau agama seseorang baik, maka tidak ada artinya. Sebab dia faham. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia tidak memandang manusia dari kelas sosial. Tapi memang itu rentan ya terhadap konflik. Nabi dan Khadijah, itu kalau kita lihat, ada dua unsur pernikahan mereka yang membuat kritis itu. Pertama, Khadijah lebih kaya. Yang kedua, usia Khadijah lebih tua. Itu bikin fragile banget ini, pernikahan. Tapi kenapa pernikahan ini teguh dan sangat indah? Walaupun Khadijah lebih kaya dari Nabi, tapi strata sosial keluarga Nabi Bani Hashim lebih tinggi daripada keluarga Khadijah Bani Asad. Ya, sehingga Khadijah, kamu memang lebih banyak duit, tapi ingat keluargaku lebih mulia daripada keluarga kamu. Kira-kira begitu. Yang kedua, walaupun Khadijah lebih tua dalam umur biologis, tapi kematangan berpikir Nabi lebih dewasa daripada Khadijah. Apa kata ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah waktu Nabi di rumah beliau umur 0 sampai hampir 4 tahun? Dia berkembang sehari seperti anak lain berkembang sebulan. Dia berkembang sebulan seperti anak lain berkembang setahun. Jadi Nabi itu cepat sekali, ya, dewasa, matang dalam berpikir gitu. Apalagi kemudian dia mengalami kehidupan yang prihatin ketika di rumah Abu Thalib. Membuat dia peka, dia harus bekerja. Bagaimana dia punya nafas panjang perjuangan, harus mengembala kambing. Mengembala kambing di padang pasir itu sulit banget ya, bukan kayak di Pengalengan gitu, di Bandung, Kabupaten Bandung itu enggak. Karena rumput di mana-mana, ini enggak. Besok cari makannya di mana, minumnya di mana, besok kemana lagi, rumput yang di sini sudah habis. Kan begitu. Ada kesabaran, ada keuletan, ada ya macam-macam ketelatenan di situ. Nah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, temukan sisi kuat kita. Poin kekuatan kita itu pasti ada, teman-teman sekalian. Yang kedua, agama itu menjawab segala sesuatu. Kita mungkin berkata bahwa ada ya dosa budaya gitu. Misalnya orang bilang, oh jangan menikah sama orang suku A, suku B, suku C. Kalau sekiranya agamanya bagus, semua halangan itu tidak berlaku. Wah, misalnya suku A itu orangnya begini. Kalau agama bagus, nggak mungkin begitu. Suku A itu menjajah sama suaminya. Kalau agamanya bagus, nggak bakal begitu. Suku A itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu kalau sudah agamanya baik, makanya agama perintahkan kita, keywordnya lihat agama. Ya, kamu butuh pertimbangan lain. Lihat cantik apa tidak gitu. Karena harus menyenangkan juga. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan rasa itu gitu ya. Maksudnya,
saya sudah ridho dengan fisik begini, ekonomi begini, keturunan begini. Tapi tiba-tiba agamanya tidak bagus. Enggak deh, saya enggak terima. Kamu menolak kecantikannya karena agama. Itu keren. Sebaliknya, kalau pertama-tama kamu langsung tanya agama, agamanya gimana? Oh, bagus banget bro. Puasa sunnah, hafal Quran, begini, begini, begini. Terus cantik enggak? Wah, itu yang kurang. Jangan deh. Kamu menolak agama karena fisik. Nauzubillah misalnya. Jadi tanya dulu unsur-unsur lain tadi, baru kuncinya agama. Gitu ya. Baik. Masya Allah, 2 poin ya tadi ya. Pertama, temukan sisi positifnya kita ya. Orang lain punya kekurangan, kita punya kekurangan, orang lain pun punya kekurangan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya kelebihan yang dia itu bisa jadi nggak punya gitu. Kemudian juga tadi ya, insya Allah dengan agama tadi itu akan bisa menghilangkan hal-hal yang kita khawatirkan seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Insya Allah. Nah ini Ustaz, ini jadi salah satu contoh yang banyak juga ya dialami nih Ustaz. Sebentar Ustaz, saya pin dulu pertanyaannya. Nah, karena kan mulai banyak nih Ustaz, masih sekolah ataupun kuliah itu udah mulai ada kebutuhan gitu ya untuk menikah gitu, keinginan untuk menikah. Ini ada pertanyaan dari teman kita, ada dari Deswan Dia. Ustaz, apa sebaik-baik ikhtiar bagi para wanita yang masih menanti jodohnya gitu. Baik, bagus sekali. Teman-teman sekalian, ya. Rasa jatuh cinta, kemudian tertarik kepada lawan jenis, itu sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia yang dia tidak bisa tolak. Artinya kita tertarik kepada seseorang itu tidak dosa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama karena tertarik itu urusan syariat. Sebab agama ini mengatur sesuatu yang bisa dikontrol oleh manusia. Dalam agama nggak ada lah, dilarang ngantuk, nggak ada. Karena nggak bisa dikontrol. Dilarang lapar, nggak ada. Begitu juga, mohon maaf ya, dilarang jatuh cinta, nggak ada. Tapi kalau kamu lapar, tidak boleh mencuri. Nah, itu bisa kita kendalikan. Kalau kamu ngantuk, jangan sholat dulu. Kalau kamu benci, jangan menzalimi. Kalau kamu cinta, jangan sampai kamu menggadaikan kehormatanmu atas nama cinta. Itu buruk sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita melihat dari teladan perempuan, yaitu Maryam, dia melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menyibukkan dirinya kepada yang paling layak untuk dicintai, yaitu Allah. Maryam selalu beribadah kepada Allah. Di mihrab saja tempatnya. Sehingga Nabi Zakaria itu setiap datang ke mihrab ada Maryam. Ada buah-buahan, ada rezeki di situ. Dia sibukkan itu. Fahami bahwa yang paling cinta dengan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ingin kita ini bahagia, selamat, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahkan energi cinta itu ke situ. Yang kedua, yang dilakukan oleh Maryam adalah sibuk dengan kegiatan sosial. Jadi dia melayani para tamu-tamu Allah di Baitul Maqdis, membersihkan masjid. Kemudian melayani mereka, mungkin menyiapkan beberapa untuk para musafir, para apa gitu. Jadi kita menyibukkan diri pada kegiatan-kegiatan, kepanitiaan, kajian, organisasi yang bagus, bermanfaat, kemudian penelitian-penelitian, atau apapun yang nggak bisa. Tapi dia bisa dialihkan. Jadi sibukkan dirimu kepada ibadah, karena Allah yang paling berhak atas cintamu. Ketika belum mampu menikah, belum ada jodoh gitu. Yang kedua adalah sibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang positif. Selain itu, tentu saja berdoa kepada Allah agar Allah segerakan jodoh kita. Temukan kita dengan jodoh yang baik gitu. Dan berikhtiar. Cuma ikhtiarnya tidak boleh merendahkan kehormatan diri kita. Itu nggak boleh.
Khadijah itu punya sahabat namanya Nafisah. Khadijah itu selalu bercerita kepada Nafisah itu apa saja tentang Nabi. Muhammad, karyawanku itu, ternyata dia begini, begini, begini. Kan sahabatnya itu faham dong karena temanan. Kamu nih kayaknya naksir deh sama Muhammad gitu. Ini obrolan perempuan gitu ya. Kata Khadijah, kata Nafisah, mau kamu nikah sama Muhammad? Kata Khadijah, emangnya dia mau? Wah, kalau perempuan udah bilang begitu berarti kan dia juga suka. Emangnya dia mau? Kata Nafisah, serahkan urusannya kepadaku. Maka Nafisah yang mengaturnya. Lihat, ada ikhtiar dari Khadijah. Tapi bukan dia sendiri yang ngadap ke Nabi. Muhammad, nikahin aku dong, aku cinta banget. Oh, itu menjatuhkan martabatmu. Melalui sahabat. Sahabat yang bisa dipercaya dan benar juga. Nafisah tadi datang kepada Nabi, dia tanya, berapa umur kamu Muhammad? 25 tahun. Udah nikah belum? Belum. Kenapa belum nikah? Siapa yang mau sama aku ini? Ya begini-begini kata Nabi. Aku bukan keluarga yang kaya atau apa. Apa kata Nafisah? Lihat cara Nafisah menawarkan sahabatnya dengan sangat terhormat. Tidak menjatuhkan izzah, ya, iffah seorang perempuan. Nafisah berkata, kalau sama Khadijah mau nggak kamu? Nabi bilang, emangnya Khadijah mau? Subhanallah, lihat. Sama banget itu. Emangnya Khadijah mau? Apa kata Nafisah? Nafisah nggak bilang, ini nih dari Khadijah lah. Ngomong, kamu terus cerita, kamu terus. Oh, itu menjatuhkan perempuan. Kata Nafisah, waktu Nabi bilang, emangnya Khadijah mau? Kata Nafisah, serahkan urusan kepada aku. Kasih aku waktu ngomong sama Khadijah. 3 hari nanti aku datang lah. Kira-kira begitu. Seolah-olah rencana itu baru dibangun ketika dia bicara dengan Nabi. Padahal sebenarnya sudah ada pembicaraan dia dengan Khadijah. Itu yang baik. Engkau bisa menggunakan orang tuamu, sahabatmu, aplikasi ta'aruf.online.id yang tetap menjaga kehormatan dirimu. Jadi bukan nih ada akhwat nih pengen nikah nih dia begini. Jangan. Tentu teman-teman di ta'aruf.online.id tahu bagaimana menawarkan itu. Kamu mau menikah. Oh, ada orang nih. Ya, dia siap menikah begini gitu. Nah, tapi dengan cara tidak menjatuhkan air muka, tidak menurunkan iffah kehormatan seorang perempuan. Begitu, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah. Elegan ya, Ustaz ya. Malah justru akhirnya keduanya merasa terangkat marwahnya gitu ya, Ustaz ya, dengan pengkondisian orang ketiga itu berarti menjadi hal yang cukup penting gitu ya, Ustaz ya. Betul. Nah, tadi ternyata ini Ustaz. Pertanyaan yang saya maksud itu sebenarnya yang ini malah justru tadi, makanya openingnya, bridgingnya sama masuk ke pertanyaan nanti nggak masuk ya. Nah ini yang tadi sebenarnya saya maksud, tapi alhamdulillah ke pertanyaannya kalau Allah pas, bagus juga gitu. Nah ini kan teman-teman kan mungkin masih sekolah atau mungkin baru membangun karir, baru kerja gitu kan Ustaz. Nah, kadang kan memang ekonomi juga belum stabil, kebagi sana sini gitu kan. Kayak Kak Rian ini tanya, Ustadz, apakah nikah sambil kuliah akan menghambat belajar dan rezeki dari nafkahnya tadi gitu, Ustadz. Kekhawatiran semacam ini bagaimana cara mengelola minder dari kekhawatiran seputar nafkah, Ustadz? Bagus banget ya. Pertama begini teman-teman sekalian. Keadaan manusia pada perintah menikah itu bermacam-macam. Sehingga hukum menikah itu tidak satu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Kalau seorang tidak mampu ya dalam urusan nafkah dan dia yakin bahwa diri dia bisa menahan dari syahwat-syahwatnya, pada saat itu dia belum boleh nikah. Tapi pada saat seseorang mampu untuk menikah dan dia tidak yakin dia bisa jaga diri dia kalau tidak menikah, waktu itu wajib nikah. Seorang yang mampu menikah, tapi dia juga mampu untuk menahan dirinya. Ada sesuatu yang lebih prioritas dalam hidupnya sekarang, misalnya menyelesaikan kuliah, nikah mungkin mubah bagi dia. Ya, jadi berbeda-beda. Hubungan manusia dengan kewajiban atau perintah menikah itu berbeda-beda. Tidak satu, tidak gitu. Tapi kalau sekiranya sudah ada penghasilan, ya mampu secara ekonomi, karena hadis Nabi, manis soto aminkumul ba'ah. Kalau kalian sudah mampu, para ulama sepakat
Al-ba'ah di situ yang dominan adalah kemampuan finansial. Karena kita nggak boleh juga, ya, sok yakin atau apa tidak. Harus ada sesuatu dulu yang ada pikiran kita bahwa kita mencari di sini. Kita sudah punya pekerjaan itu. Walaupun rezekinya masih ya pas-pasan. Tapi cari perempuan yang bisa merintis dari awal. Yang sabar dengan ya hal-hal yang pas-pasan, yang sederhana. Itu nggak apa-apa menikah. Namun rizki manusia itu ditentukan per orang, bukan per keluarga. Jadi baik engkau sedang sendiri atau engkau sudah menikah, rizkimu ya tetap itu. Gitu, tidak akan tertukar sama orang lain. Bagus sekali kalau orang tua sadar akan hal itu. Dulu saya di Mesir banyak ya, teman-teman yang kuliah itu sambil menikah. Karena orang tuanya menjadi lebih tenang juga. Anak dia di Mesir itu tenang dia lepaskan karena sudah menikah. Sementara dia walaupun anaknya menikah, walaupun tidak, ngirimnya sama. Jadi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sama-sama ngirim, ya. Mereka lebih hemat karena sewa flatnya sama-sama. Makannya cuma satu gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Kalau sekiranya orang tua bisa begitu, oh itu keren banget. Kalau kamu bisa meyakinkan orang tuamu begitu, itu keren banget. Dan saya kalau orang tua ya, anak saya, misal anak saya ada yang kuliah, udah yang apa, mampu ada nikah begitu. Kalau calon besan saya mau, ya udah kita biayain anak kita seperti biasa. Mereka nyewa rumah bareng, kemudian apa, mereka sudah nikah. Udah. Ya, betapa banyak kerusakan dalam dunia ini karena kita membuat urusan nikah ini ribet. Gedungnya, itu penuh pula tuh tanggal-tanggal cantik. Kemudian cateringnya, kemudian apalagi itu, souvenir. Kemudian apalagi undangannya harus begini, begini. Aduh ya Allah, banyak banget yang mempersulit kita untuk melakukan ibadah gitu ya. Nah, begitu Mas Zaki. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi orang tua juga bisa menjadi faktor luar yang cukup mendukung ya setia untuk tujuan pernikahan tadi. Tentunya ini juga perlu dibangun dari jauh-jauh hari ya. Kaitannya dengan komunikasi ke orang tua seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz insight-nya, dan ini ternyata banyak banget Ustaz yang bertanya ya berbagai macam gitu. Tapi karena Allah memang ada keterbatasan waktu teman-teman ya. Semoga Ustaz nantinya nggak kapok ya main ke sini, main ke taraf online. Nanti mungkin kita bisa sediakan tema yang lain yang memang urgent banget untuk dibahas seperti itu. Adapun kalau misalnya nanti dari teman-teman Iman Pet ya Ustaz ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada acara yang bisa disinergikan juga insya Allah ya, kita akan support gitu, kita akan dukung buat sama-sama meramaikan gitu, biar teman-teman nanti nggak bingung belajarnya di mana. Jadi teman-teman semua mungkin yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf ya, nanti insya Allah bisa kok buat follow Ustadz Faris, kemudian juga ikuti komunitas ataupun di mana Ustadz Faris mengisi, nanti bisa untuk bisa ikut join ya. Saya lihat juga Ustadz Faris beberapa kali juga buka kelas ya, jadi itu nantinya bisa menambah hasanah keilmuan teman-teman semua gitu. Nah sebelum kita tutup Ustadz, izin Ustadz memberikan nasihat, wejangan ataupun pesan ya buat teman-teman yang memang dalam ikhtiar menuju pernikahan ini masih sering sekali diuji dengan rasa minder tadi Ustaz gitu. Betul Ustaz. Baik, baik. Ya. Pertama saya teringat dengan cerita dari Ibrahim bin Maisarah. Itu suatu hari seorang tabi'in bernama Taus itu berkata kepada dia, karena dia belum nikah, Ibrahim ini belum nikah. Kamu mesti nikah, dia bilang begitu. Kalau tidak, aku akan mengatakan kepadamu kata-kata yang dikatakan oleh Umar kepada Abi Zawaid. Itu terkenal sekali. Umar berkata kepada seorang yang sudah mampu menikah tapi minder atau tidak mau atau menunda-nunda. Kata Umar, "Ma yamna'uka minan nikah illa ajzun au fujur." Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali dua hal. Lemah atau dosa. Engkau ingin tetap bebas,
pengen melakukan maksiat, itu ya menghalangi untuk untuk menikah. Kalau kita berusaha untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana Allah memudahkan jalan-jalan pernikahan. Teman-teman sekalian, syahwat, hawa nafsu, itu baik. Mustahil Allah menciptakan sesuatu yang buruk. Mungkin selama ini teman-teman merasa bahwa manusia itu diberi akal dan nafsu, akal itu baik, nafsu itu buruk. Tidak. Akal itu baik, nafsu itu baik. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Akal, kalau digunakan sesuai dengan agama, maka dia mengantarkan manusia kepada ketinggian. Tapi kalau dia digunakan untuk menentang wahyu, ya, minter-minter di depan ayat Al-Quran, di depan hadis, justru akal membuat manusia terjerumus kepada kerendahan. Hawa nafsu juga begitu. Allah tidak mungkin menitipkan hawa nafsu kepada kita, kecuali Allah sediakan kanal halalnya, saluran halalnya. Hawa nafsu itu mesin ya, bahan bakar. Seperti bahan bakar pada kendaraan. Kalau tidak ada bahan bakar, nggak bisa jalan kendaraan. Tetapi bahan bakar itu harus di saluran yang benar. Kalau dia tumpah di mana-mana, itu meledak. Tapi kalau dia berada di dalam saluran yang benar, kendaraan justru jalan mengantarkan kita ke tujuan. Allah menitipkan kita hawa nafsu kepada harta. Allah sediakan kanal halalnya, perdagangan, jasa, menjadi karyawan, itu halal. Ya, jadi hawa nafsu kepada harta itu justru membuat kita bisa berinfak, bisa berwakaf, bisa memberi nafkah kepada keluarga, bisa berbakti kepada kedua ibu bapak. Membuat manusia apa itu? Membuat manusia tinggi. Ya, kalau nggak ada hawa nafsu kepada harta, kita nggak bakal wakaf, nggak mau cari harta. Begitu juga Allah menitipkan kita hawa nafsu kepada lawan jenis. Allah sediakan kanal yang halal, yaitu menikah. Dengan itu, tinggi manusia. Akan ada sakinah di dalam diri dia. Kemudian dia menanggung kesabaran dalam keluarga dibalas oleh Allah. Nanti punya keturunan itu menjadi jariah bagi dia. Anak-anak yang soleh itu terus mendatangkan kebaikan untuk dia. Mendoakan maghfirah untuk dia. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Bersyukurlah kepada Allah dengan cara meletakkan hawa nafsu itu pada saluran, pada kanal yang halal. Allah akan membantumu. Mustahil engkau teguh menjaga dirimu di jalan agama, tapi Allah tidak menunjukkan jalan-jalan kemudahan dalam hidupmu. Mustahil. Mungkin itu. Pak Zaki. Ada Bu Bupati Kendal ini, Masya Allah. Mbak Caca Fredrika. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Sebelahan ya, sama Semarang. Masya Allah, Ibu. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik. Calon jateng Jazakallah satu itu kayaknya Ibu. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas segala ilmu yang telah ditransfer kepada kami Ustaz. Mohon doanya untuk teman-teman yang masih berikhtiar untuk lebih baik lagi, kemudian masih mengikhtiarkan untuk bertemu pasangan terbaiknya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kami juga yang ada di Ta'aruf Online Indonesia, mohon doa dan bimbingannya Ustaz untuk kedepannya, semoga tetap istiqomah. Adapun mungkin kami dalam mengedukasi nanti ada kekeliruan ataupun hal yang sebenarnya harus di spotlight justru enggak, ya kami sangat terbuka Ustaz, nantinya bisa Ustaz bimbing gitu, baiknya harus seperti apa, seperti itu. Baik, demikian ya, insyaallah. Sebenarnya masih banyak yang ingin sekali kita gali, tapi memang keterbatasan waktu akhirnya mengakhiri sesi perjumpaan kita pada malam hari ini. Insya Allah semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali ya Ustaz ya. Jangan kapok Ustaz untuk ngobrol di Ta'aruf Indonesia. Insya Allah. Dan kita doakan juga Ustaz Fahri semoga sehat selalu bersama dengan keluarganya pula. Semoga Allah jaga selalu dan Allah berikan limpahan keberkahan dan juga istiqomahan dan juga semoga senantiasa bisa bersama umat, karena kita memang butuh sekali Ustaz wejangan-wejangan dari Ustaz insyaallah ya.
Dan Amin. buat teman-teman yang mungkin ingin langsung mempraktekkan, mengimplementasikan dari pengetahuan yang sudah kita terima saat ini, yang tadinya ragu, kemudian ingin mulai mencoba, yang pengen nyoba metode ta'aruf melalui Ta'aruf Online Indonesia, insya Allah kita ada penawaran khusus juga sampai tanggal 30 Agustus yang mungkin bisa dimanfaatkan. Semoga itu bisa mempermudah teman-teman semua dalam menemukan jodoh terbaiknya. Nah, insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Ustaz Faris, jazakallah khair sudah bersama di malam hari ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu teman-teman semua, ratusan pasang mata ya insya Allah. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa diserap, kemudian bisa dipraktekkan, dan kita tunggu kabar baiknya gitu. Rekamannya Ini juga kita rekam. bersama kita ada penulis buku terkenal juga ini Mas Rezki Pastion, fashion writer insyaallah. Berkatmu insyaallah ya. Buat teman-teman ta'arufonline.id, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Terus berikhtiar menjaga kehormatan remaja muslim dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa antum semua dan memudahkan kebaikan ini. Tidak ada yang memudahkan seseorang kepada ibadah yang luar biasa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala membalasnya jika kita lakukan dengan ikhlas dan istiqamah secara terus-menerus insyaallah. Barakallahu fikum ya. Saya pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.